Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Ya. Saya diberikan tema Natal yaitu Simfoni Surga, Nyanyian Damai untuk Dunia. Wow, keren ya temanya. Kalau dari surga dan yang digemakkan itu damai, pasti di situ melibatkan kasih atau cinta. Orang senang mendengar kata cinta, mendengar kata kasih. Tanpa kasih tidak akan memberikan damai yang sesungguhnya. Setuju? Sumbernya adalah kasih atau cinta. Jika tidak ada cinta atau kasih itu, maka yang dihasilkan adalah damai tapi gersang. Damai yang semu. Kasih dan damai itu seharusnya tidak dapat dipisahkan. Orang tidak bisa berbicara tentang damai tanpa melibatkan yang namanya cinta. Manusia pasti mencari cinta yang sejati. Ya. Semua manusia menginginkan itu. Tapi apa sih sebenarnya cinta sejati itu? Seorang penulis Prancis yang bernama Francois de la Rochefoucauld, ia menulis cinta sejati itu seperti hantu yang semua orang membicarakannya, tetapi hanya sedikit yang pernah melihat. Nah, seharusnya artinya dari kata ini harusnya kan tidak seperti itu. Seharusnya semua orang tuh bisa melihatnya, bahkan bisa merasakannya itu. Tidak hanya merasakan, namun juga bisa menerimanya. Jadi kita harus mengalami cinta sejati itu. Banyak orang menginginkan cinta sejati, itu kenapa? Karena cinta sejati itu konstan, tidak berubah-ubah. Tidak tergantung situasi, kondisi atau apapun. Konstan itu cinta sejati. Dan cinta sejati itu tidak dimotivasi, tidak bersyarat. Kemana kita mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya mengenai cinta sejati atau kasih sejati itu? Yang jelas bukan dari dunia. Ya. Kita akan melihat 1 Yohanes 4 ayat 8b. Di sini dikatakan Allah adalah kasih. Di sini kasih yaitu kasih agape. Artinya cinta tanpa syarat. Inilah satu-satunya cinta sejati. Allah sendiri adalah pribadi kasih itu sendiri. Ya, Allah itu pribadi dari kasih agape itu. Sumber kasih tidak dapat dipisahkan. Jadi antara cinta atau Allah itu dipisahkan tidak dapat. Ya, Allah itu adalah pribadi dari kasih itu. Realitanya seperti itu. Di sini saya bicara tentang kasih Tuhan bukan sesuatu yang baru mungkin buat saudara semua ya. Mungkin sudah sehari-hari mendengar tentang kasih Tuhan udah biasa. Ya, oh kasih Tuhan semua. Mungkin ya secara klise orang akan tahu, oh Tuhan tuh kasihnya begini-begini, secara teori semua tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak menyadarinya lagi. Ya sudah, oh tahu Tuhan tuh kasih. Namun ketika kita melihat sesuatu, melihat suatu kisah yang kita hadapi seseorang, misalkan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupannya terhadap orang lain, kita terperanggah dan kita kagum, wow luar biasa ya orang tersebut melakukan hal itu. Karena apa? Karena kita menangkap dengan panca indera kita, jiwa kita yang menangkap hal itu. Nah disinilah saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan momen Natal ini tentang kasihnya Tuhan. Jadi kita membangunkan jiwa kita tentang
Kasih Tuhan tidak hanya secara klise sebagai pengetahuan, oh ya aku tahu tentang kasih Tuhan. Ya. Namun ketika kita melihat siapapun orang, bahkan binatang pun melakukan hal yang luar biasa. Ya, ketika saya melihat seekor anjing, di situ dia menemukan anak kucing yang terlantar. Anjing itu mengambil anak kucing itu dan dibawanya pulang ke rumah dan dirawat tempat majikannya dan bersama-sama. Itu aja namanya binatang. Kita bisa melihat kasih. Mungkin itu akan membelalakan mata kita, karena hal itu kita tangkap dengan panca indera kita. Begitu pula kita melihat seseorang yang melakukan hal yang luar biasa, kita terkagum. Namun kita tidak menyadari sumber itu semua adalah siapa. Ya, kita melihat hasil ciptaan dari kasih itu sendiri, pribadi kasih itu. Nah, disinilah pagi hari ini saya mengajak kita semua benar-benar merenungkan, benar-benar memahami dan menangkap tentang kasih cinta sejati dari pribadi itu sendiri. Hanya kasih agape inilah dasar yang memadai ya dalam membangun hubungan jangka panjang yang bermakna. Saya garis bawahi, cinta sejati inilah dasar yang memadai untuk membangun hubungan jangka panjang yang bermakna. Kalau tidak bermakna, tidak perlu membutuhkan cinta sejati. Kalau hanya terbatas waktu saja, tidak perlu membutuhkan cinta sejati. Di sini kita membutuhkan cinta sejati sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Pribadi kasih itu mau mengekspresikan dirinya kepada penerima. Ya. Pada awal mulanya tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pribadi itu sendiri, yaitu Tuhan oleh kasih itu. Oleh karena itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 di sini ceritakan bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa kita. Di situ dikatakan seperti itu, untuk berkuasa. Kita di sini adalah Allah Tritunggal, memanifestasikan diri dalam 3 pribadi, yaitu 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Trinitas ini ada kasih yang sempurna dan abadi dan terus mengekspresikan diri. Karena Allah itu sendiri, karena saat itu hanya ada Allah sendiri, tidak ada pribadi yang lain, sekalipun itu malaikat. Ya. Agar dalam mengekspresikan untuk memberikan kasih itu lengkap, maka penerimanya harus sama seperti dengan si pemberi. Contoh, manusia, ketumbuhan atau kebinatang atau sebaliknya itu tidak akan lengkap. Maka Allah menyediakan bagi dirinya yaitu penerima untuk menerima kasihnya. Kita tahu bahwa Allah itu adalah roh dan pribadi kasih itu. Jadi Allah yang adalah roh itu harus ada penerima yang sama seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman kepada dirinya, itu Allah Tritunggal di situ. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ Tuhan menciptakan yang bersumber dari dirinya. Dan Allah menciptakan manusia, di mana manusia ketika itu menyatu rohnya dengan roh Tuhan. Dan di situ manusia roh yang memiliki tubuh fisik. Diciptakan untuk satu tujuan, yaitu menerima kasih Allah. Dan menjalankan kekuasaan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan mau mengalir melalui saudara dan saya. Mau mengalir melalui manusia. Kemudian apa yang terjadi? Di Kejadian 2 ayat 17 kita sudah mengetahui ayat ini. Ya, ketika Tuhan melarang manusia jangan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Dikatakan pada waktu engkau memakannya, saat itu pada hari itu juga engkau mati. Mati di sini yaitu roh Allah terpisah dari roh manusia. Dan itulah yang terjadi ketika manusia tidak mengikuti apa kata firman. Ya, padahal firman itu apa yang Tuhan katakan itu untuk melindungi manusia. Untuk manusia tidak mengalami kematian.
Dan sejak itu roh manusia terpisah dari roh Allah yang adalah sumber kasih tersebut. Sejak itu manusia masih bisa berkomunikasi, namun manusia tidak dapat lagi bersekutu dengan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau makan dari buah yang Tuhan larang? Ya, karena sejak itu Adam menyadari bahwa dia telanjang, padahal sebelumnya dia juga telanjang. Nah, di situ ia berkata, di Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Di situ manusia itu ada menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan. Ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak, terputus dari pribadi kasih itu, maka hubungan antar manusia pun juga terganggu. Kita dapat melihat Adam mulai menyalahkan Hawa. Kemudian Hawa menyalahkan iblis. Ya. Kalau itu terjadi saat ini ya, mungkin bisa ramai ya. Akhirnya mungkin Hawa pun juga akan membantah Adam. Kan kau sebagai kepala rumah tangga, kan kau sudah tahu apa kata Tuhan. Nah, disitulah terjadi perdebatan, terjadi keributan. Nah, dosa telah merusak hubungan ini. Merusak hubungan yang mutlak diperlukan di dalam kemampuan kita untuk memberi dan menerima kasih itu. Tanpa hubungan kasih dengan Tuhan yang daripadanya itu kita menerima kasih agape, maka mustahil untuk kita dapat mengasihi sesama maupun diri kita sendiri. Itu realitanya seperti itu. Kita lihat Roma 5 ayat 8. Di sini firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini perlu kita menyadari ya, Dia mengasihi kita tuh ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita sekarang nih sudah menjadi anak-anak Allah, jangan lagi kita mempertanyakan apakah engkau mengasihi aku. Ketika kita masih berdosa aja Tuhan sudah mengasihi kita. Karena pribadi itu yang adalah kasih itu sendiri tidak akan berubah. Konstan. Apapun kondisinya, apapun segala sesuatu yang terjadi, dia akan tetap mengasihi. Sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa. Itulah cinta sejati. Yang manusia, semua manusia di muka bumi ini mencari cinta sejati itu. Nah sekarang kok kita memahami, menyadari ketika aku masih berdosa. Ketika manusia masih berdosa saja Tuhan mengasihi. Nah sekarang bagaimana kita? Bagaimana kita sekarang ini kalau kita mengatakan aku menerima kasih-Nya Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi di dalam keluarga, di dalam komunitas, ketika melihat orang yang mengalami suatu kejatuhan yang tidak lebih baik dari kita. Apa respon kita? Adakah cinta itu di dalam kita? Yang kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Kita lihat Keluaran 34 ayat 14. Kasih itu memberi ruang untuk orang itu berubah. Dan itulah yang namanya pemuritan. Kita tidak bisa melihat seseorang bahwa dia seperti itu dan dia akan seperti itu selamanya. Tuhan melihat kita tidak seperti itu. Seharusnya kita pun juga melihatnya seperti kita memberikan ruang untuk orang lain untuk berubah. Dan Keluaran 34 ayat 14 mengatakan, di sini dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Dan 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan juga, Tuhan ada cemburu, memiliki cemburu ilahi. Dia di sini jelaskan untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita bisa melihat Allah adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu bagaimana? Ini kita harus melihat ini bukan sesuatu yang negatif ya.
Allah adalah Allah yang cemburu. Allah marah kepada siapapun atau apapun yang menghalangi dirinya dengan manusia. Segitunya. Tuhan marah terhadap sesuatu yang menghalangi dirinya dengan manusia. Tuhan akan berbuat apapun untuk tetap dapat memiliki hubungan intim dengan manusia. Penghalang manusia dengan Tuhan adalah dosa. Maka Tuhan harus membereskan masalah dosa ini. Sebegitunya besar kasih Tuhan. Ini kalau kita memahami ini momen yang perlu kita sadari ya. Untuk kita merenungkan ini. Yohanes 3 ayat 16. Seringkali kita ulang-ulang, saya harap jangan bosan. Karena memang ini adalah hal yang luar biasa. Sudah dikatakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kalimat ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, artinya Yesus tidak memiliki jaminan bahwa setiap orang akan percaya kepada Yesus. Saya ulangi ya. Ketika firman ini mengatakan bahwa Tuhan begitu besar kasih Allah sehingga Bapa mengaruniakan anaknya supaya, perhatikan kata ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak memiliki jaminan bahwa setiap orang akan percaya kepada Yesus. Karena percaya itu pilihan, kehendak bebas manusia. Namun karena kasih Bapa, karena kasih yang sejati itu, membuat Bapa tetap mengutus Yesus untuk lahir dalam dunia ini. Dan membuat Yesus terus melangkah ke kayu salib. Ia harus mati walaupun tak seorang pun mempercayai dia. Itulah agape, tidak memiliki alasan. Dan Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa mengenal Yesus Kristus yaitu hubungan intim. Inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah mengenal engkau, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini berbicara lagi, kita semua sudah mendengar seringkali berbicara tentang hubungan intim. Jadi Yesus datang lahir ya yang sekarang ini kita peringati untuk dia mati dan bangkit untuk menyingkirkan segala penghalang yang menghalangi dia memiliki hubungan intim dengan manusia. Sehingga manusia dapat memiliki hubungan intim kembali dengan Tuhan. Ada persekutuan kembali manusia dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki manusia terpisah darinya. Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan mau manusia itu menerima kasih atau cinta sejatinya. Maka ia mau berbuat apapun. Sekalipun ia harus mati. Untuk Tuhan bisa bersekutu dengan kita. Kolose 2 ayat 14 dikatakan. Kasihnya ini dikatakan bahwa dosa itu dianggap suatu hutang. Ya. Maka ia menghapus surat hutang itu. Dan ditiadakannya dan memakukannya di kayu salib. Itu yang Tuhan lakukan. 1 Yohanes 2 ayat 2 di sini dikatakan. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan dosa kita saja tapi dosa seluruh dunia. Tuhan tidak pandang bulu. Tidak pandang siapapun engkau siapa. Dengan kita mau merespon, menerima anugerah Tuhan. Seperti apa yang Roma 10 ayat 9-10 katakan. Ketika kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka ia menerima keselamatan. Ya, tidak hanya di perkataan namun melibatkan yang namanya hati. Dan 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh. Dan itulah yang terjadi. Kita menyatu kembali dengan pribadi kasih itu.
dan kasih agape itu Tuhan berikan untuk kita semua. Disinilah pentingnya pemulihan itu terjadi. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kasih agape ini pusat dari rancangan Tuhan bagi semua hubungan manusia. Baik secara vertikal maupun horizontal. Ini sangat-sangat penting. Terlebih lagi di dalam keluarga. Di dalam komunitas gereja, maka hal itu akan terpancar keluar. Mustahil kita mau bicara menggemakkan damai kalau tanpa memiliki yang namanya kasih agape ini. Di luar kasih agape semua akan berubah. Di luar kasih agape tidak akan berkelanjutan sepanjang masa. Ketika Tuhan menciptakan awal manusia, di situ ada manusia pertama Adam dan Hawa. Di situ pula Tuhan menciptakan yaitu namanya keluarga. Disitulah di mana ada persekutuan lengkap antara manusia dengan Tuhan. Saat itu tidak ada yang diinginkan manusia ketika belum jatuh dalam dosa ya. Hanya hubungan manusia itu dengan Tuhan. Hubungan itulah untuk kebahagiaan dan kepuasan yang lengkap yang manusia miliki. Namun hal itu rusak setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi betapa pentingnya jika masing-masing dari pasangan itu di dalam keluarga itu dipenuhi kasih Tuhan dengan mengalami kelahiran baru. Di sini banyak anak-anak muda. Ya. Hendaklah ketika kalian pacaran, kalian juga harus memulai memahami hal ini untuk memiliki pasangan yang sudah lahir baru. Untuk kalian memulai di dalam keluarga yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Di Efesus 5 ayat 20 yang juga dikatakan, hei suami kasihilah istrimu. Kalau kita lihat, kasihilah ini Tuhan meminta suami ini pakai kasih agape. Bukan kasih filio, bukan kasih yang lain. Tuhan meminta suami ini mengasihi istri dengan kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Ketika salah satu melakukan hal kesalahan yang tidak sesuai, apakah kasih agape itu mengalir? Apakah istri akan didiamkan selama seminggu? Atau suami didiamkan seminggu 2 bulan? Untuk membuat jera? Apakah kasih itu agape itu mengalir dalam kehidupan suami ke istri seperti halnya Kristus kepada jemaat? Ketika kasih agape itu mengalir tanpa disuruh, istri pun dengan tunduk. Istri pun semua akan mengalir. Ketika menghadapi tantangan apapun. Karena Kristus adalah kepala dari suami kan. Kita tidak usah ketika kita mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin, tidak berkenan, janganlah terjadi perbantahan. Laporkan saja dengan sang kepala dari suami, yaitu Kristus. Kita bicara, kan Kristus tuh akan berbicara kepada suami. Semestinya kalau kita lihat renungkan ayat ini, simple. Kalau kita memahami dia itu hidup di dalam siap kita. Betul? Nah, begitu pula dalam komunitas ini ya, komunitas kecil, saya bicara tidak hanya komunitas ini, tapi semua kita di dalam keluarga, di dalam gereja semua. Ya. Di luar sana bisa menggemakkan kasih, aku mengasihi istri, aku mengasihi, tapi kasih yang seperti apa? Apakah dia juga sudah menerima kasih agapenya dari Tuhan? Kalau dia belum menerima kasih agapenya dari Tuhan, apakah betul yang dia katakan dia mengasihi istri? Mengapa terjadi poligami? Mengapa terjadi perselingkuhan? Mengapa terjadi KDRT? Apakah yang dia terima itu adalah kasih sesungguhnya? Ini perenungan buat kita semua. Dan 2 Timotius 1 ayat 5. Ini luar biasa. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini Paulus yang mengatakan hal ini. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini betapa luar biasanya jika rumah tangga dimulai dari pasangan
yang sama-sama sefrekuensi mengalami kelahiran baru, menerima kasih agape Tuhan. Seperti ini yang Timotius, yang dihasilkan dari generasi yaitu Timotius. Dari seorang nenek yang pertama-tama dimulai dari nenek Louis, kemudian melalui ibunya Eunike, dan ke generasi berikutnya, generasi ketiga. Kita harus sadari, kita melayani Allah yang generasional. Maka kita pun perlu berpikir secara generasional juga. Ini perlu kita pahami di dalam setiap komunitas, keluarga maupun gereja. Tuhan memimpin, mempersiapkan kita selangkah demi selangkah untuk dapat berpikir tentang generasi. Ingat kisah Salomo, saya sudah pernah sampaikan di Amsal 4 ayat 3 dan 4. Di sini Daud mempersiapkan, ya, Salomo dikatakan tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Dan di sini dikatakan firman ini, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku. Daud mau apa yang Tuhan rancangkan terjadi dalam kehidupannya juga generasi-generasi berikutnya. Ini penting sekali, ini yang harus dilakukan sebagai orang tua. Maka di sini juga ada mulai dari kids, youth, di mana semua dari anak-anak bisa satu frekuensi yang sama. Damai tidak akan berdampak pada dunia jika tidak dimulai dari satu individu yang menerima kasih Bapa, yaitu kasih agape, kasih sejati itu. Kemudian dari komunitas kecil yaitu keluarga, gereja, bangsa, dan akhirnya kita bisa berbicara itu berdampak pada dunia. Tanpa itu hanya slogan. Ya. Banyak orang yang keluarga lengkap, ada kehadiran ayah. Namun jika ayah tidak berfungsi, juga anak-anak mengalami fatherless. Ya. Semestinya prinsip yang sama mulai dari apa yang Bapak mau memiliki hubungan itu ke manusia, begitu pula di dalam setiap keluarga, rumah tangga, yaitu Bapak kepada anak. Enggak ada di situ dikatakan motherless, enggak ada. Fatherless. Ya, betapa pentingnya peran Bapak itu di dalam kehidupan setiap kita. Begitu pula di dalam gereja. Banyak konflik terjadi ketika baik suami istri maupun anak-anak, ketika anak-anak melihat di keluarga lain. Kok keluarga itu boleh, Pak, Mah, kok di sini tidak? Ketika anak memiliki, sudah di dalam pikirannya konsep, oh si papa, si mama harus begini. Ketika memiliki pemikiran seperti itu, maka ada harapan pada si anak terhadap orang tua. Ketika harapan itu tidak tercapai, disitulah terjadi konflik. Nah, disinilah betapa pentingnya frekuensi di dalam setiap keluarga. Ya. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apakah bisa selalu berdamai dengan semua orang? Tidak selalu mungkin. Ya, karena ada faktor di pihak orang lain. Orang lain memiliki pilihan, kehendak bebas untuk mau atau tidak. Namun di sini kita harus mengejar perdamaian, bahkan ketika kita tidak bersalah. Ya, itu kami pernah alami sendiri. Ya, pernah alami sendiri dengan tetangga. Ketika membangun rumah, tetangga tanah kosong, tetangga membuat jendela besar di situ. Ketika kami membangun rumah ada tembok, jendelanya otomatis tertutup kan? Dia tidak mau jendela itu tertutup, dia mau terbuka. Kami izin untuk membangun, sudah izin baik-baik, dia tidak mau. Dia menteror, memusuhi kami datang tidak dibuka pagar. Namun kami tetap mengejar perdamaian tersebut. Dan akhirnya bertahun-tahun, 10 tahun lebih, 16 tahun dan perdamaian itu terjadi. Kami memulai karena dengan adanya binatang yang masuk di dalam rumahnya, karena untuk menutup itu dia kasih pohon yang rimbun dan banyak biawak atau itu semua masuk di dalam rumahnya.
Dan kami mendengar hal itu, maka kami datang lagi. Akhirnya disitulah terjadi perdamaian. Tuhan bisa pakai berbagai cara ya untuk mendamaikan, asal dari kita mau memiliki hati untuk hal itu. Kita harus memastikan bahwa kita berdamai dengan semua orang. Berdamai adalah keputusan dari kita. Ya, kita tidak bisa bergantung ke orang lain. Maka disinilah ya, kita semua disinilah memiliki bagian yang mengambil keputusan mau berdamai dengan orang lain. Ya. Baik di dalam keluarga, di dalam gereja, pasti akan berdampak kepada semuanya. Mari, terimalah pewahyuan betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu. Tuhan Yesus mencintai saudara dengan cinta sejati yang selama ini saudara cari. Tuhan Yesus memberkati.